Selamat menjalani hari. Ketemu lagi dengan saya di channel Courage Message dengan pesan yang saya berikan judul adalah Hate will kill yourself. Kebencian akan membunuh diri sendiri. Saya akan mengupas kisah tentang seorang yang bernama Haman. Haman dalam kitab Ester pasal 3, dia seorang yang dipercayai, bahkan diberi kesempatan menjadi orang yang sangat penting di kerajaan di Persia. Nah, Haman ini adalah sebetulnya dia bukan bangsa yang ada di situ, tapi dia adalah keturunan orang Amalek. Dan dia orang Amalek tapi punya kesempatan bisa menjadi seorang penting di sebuah kerajaan di tempat di mana Ester berada. Nah, ini kita melihat harusnya dia bersyukur, dia bukan orang asli, dia bukan punya famili yang asli di sana, tapi dia punya kesempatan mendapat jabatan posisi yang sangat penting yang bahkan dihormati di tempat di kerajaan di mana dia berada. Tetapi dia menyalahartikan, dia menunjukkan kebenciannya, dia ingat luka-luka masa lalu. Kenapa luka masa lalu? Dia adalah orang Amalek. Amalek ini suka untuk merampas, dan termasuk merampas yang namanya keluarga Daud. Pernah Daud di saat dia akan siap-siap bertempur bersama orang Filistin untuk memerangi Israel, tapi dia disuruh pulang oleh orang Filistin. Ternyata Allah sedang menunjukkan kepada Daud, "Lu lihat ini, istri dan anak-anakmu, harta milikmu dijarah oleh orang Amalek." Orang Amalek yang merampas. Amalek itu dikenal sebagai bangsa yang suka menyerang dari belakang. Dengan kata lain itu bangsa pengecut sebetulnya. Tetapi Haman ini dia tidak melihat kesempatan diberi hidup. Tetapi Allah sedang memberikan peringatan kepada orang Israel. Jangan berikan ingatan kepada orang Amalek. Hapus ingatan kepada Amalek di kolong langit ini. Nah, Raja Saul mengizinkan, memberikan kesempatan sehingga Raja Agag itu dikasih kesempatan, dia ingin berdamai dengan Raja Agag. Lihat, Raja Saul seorang raja Israel, dia berkompromi dengan yang namanya bangsa Amalek. Tapi di sini kita melihat Samuel tidak mau kompromi, dia tidak mengizinkan, dia pegang perkataan Tuhan. Dan Daud juga wanti-wanti, dia melihat ada orang Amalek, dia tahu gerak-gerik orang Amalek sehingga dia musnahkan Amalek. Haman ini mendapat kesempatan untuk hidup tiap hari dan menjadi orang penting di Persia. Tetapi dia bawa sakit hatinya, dendamnya, sehingga dia benci kepada orang Israel. Dia benci kepada orang Yahudi. Nah, kebenciannya dia lampiaskan di saat dia melihat yang namanya Mordekai tidak mau sujud menyembah dia. Dia marah, dia cari nasihat-nasihat gimana untuk memusnahkan orang Israel. Nah, pada akhirnya hal yang malang, hal yang negatif yang dia terima. Saudaraku, kalau kita memendam kebencian, kita tidak melihat kesempatan diberi hidup pada hari ini, kita akan mengalami nasib yang parah sekali. Seolah-olah seperti Haman ini, sepertinya dia diangkat, dinaikkan posisinya. Tapi kalau dia tidak menghargai kesempatan itu untuk benar-benar menjaga hatinya, justru itu membunuh dia. Kalau kita hari ini diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk bisa mengampuni, untuk bisa melupakan masa lalu yang lalu, biarlah berlalu, buat hidup baru, melangkah. Tapi kalau kita tidak memulainya, kita akan membuat diri kita sendiri akan jatuh. Kita sedang membunuh diri kita sendiri, kita sedang membunuh potensi diri kita karena kita menyimpan kebencian. Pesan di awal kita lihat temanya itu adalah hate will kill yourself. Kebencian akan membunuh diri kita sendiri kalau kita tidak mau untuk berbalik. Apa sih untungnya kalau kita menyimpan kebencian? Apa sih faedahnya? Tidak ada. Sedikit tidak ada. Justru kebencian itu merugikan diri kita sendiri. Kebencian itu justru membuat kita semakin berpikir tidak jernih, semakin berpikiran buruk, berpikiran kotor terhadap orang lain. Lihat apa yang dia alami, Haman. Justru dia mendapatkan nasihat-nasihat yang negatif. Itu yang dia konsumsi. Lalu istrinya bilang begini, bikin aja tiang gantungan untuk Mordekai. Oh iya, dibikin. Nah, justru
nasihat-nasihat yang baik dia akan dengarkan. Dia tuh telinga setiap ada cara-cara yang baik itu buat hatinya semakin benci, semakin marah. Di saat dia hendak menyulakan daripada Mordekai, disampaikan perkaranya kepada raja. Tiba raja bilang, apa yang akan diberikan hadiah kepada orang yang padanya raja berkenan? Nah, ini pikiran mementingkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, merasa kebenaran. Haman merasa dirinya benar, merasa dia mungkin orang yang sanjung-sanjung, tidak berpikir jernih lagi, berpikir bagaimana aku, keakuan kita ini yang dimunculkan. Ya, Lucifer jatuh karena keakuan. Aku hendak mengatasi langit, aku hendak terus ke diri sendiri. Kita harus belajar biar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kita lihat rencana Allah, bukan rencana kita yang berutamakan. Dalam segala apa yang kita hadapi itu Allah punya rencana supaya kita ini semakin dimurnikan. Kalau mungkin saudara pernah mengalami sakit hati, diperlakukan di masa lalu, itu cukup masa lalu berdampak. Pada waktu kami masih kecil, ada orang yang membuang kucing mati di rumah. Nah, karena memicu berantem orang tua saya dengan orang tetangga, mereka berantem. Ngomongan, saling ngejek berapa puluh tahun terus begitu. Lama Pak anaknya juga ngikut ya. Orang tua ngajar kebencian supaya anak juga ikut kompromi dengan dia. Jadi semakin anak-anak bertumbuh dewasa, kami semakin besar merenungkan itu orang tua punya masalah, nggak kami ikut-ikut. Dan puji Tuhan anaknya atau persatu mulai bisa jadi kepikiran juga setelah anaknya yang seorang petugas PAM dia memperbaiki pipa air di rumah. Kita tunjukkan masalah orang tua tidak usah dibawa karena anak, justru anak harus bisa membawa damai. Nah, mereka lupakan ya peristiwa masa lalu yang tidak enak, yang pahit itu. Nah, lupakanlah hal yang pahit dari dalam diri kita, jangan bawa-bawa ke masa depan. Itu sebagai proses untuk memurnikan kita supaya kita memiliki kasih yang benar, supaya kita memiliki kasih yang tulus, tidak sakit hati kepada orang lain. Haman justru membiarkan dirinya semakin sakit hati, makin kepahitan kepada yang namanya orang Yahudi. Karena Haman tidak suka melihat Mordekai. Dia pikir satu orang kubunuh, kecil kali lah. Sekalian saja semua satu bangsanya kumusnahkan. Dia hanya karena satu orang Mordekai. Dia benci seluruh orang Yahudi di mana-mana, bukan hanya di lingkungan saja, keluar kota, keluar provinsi, keluar wilayah pun pergi. Nah, saudaraku, kalau kebencian kita biarkan merembes di hati kita, ini akan terus berdampak, terus mengalir. Kalau merembes mengalir kemana-mana, awalnya tidak suka kepada satu orang, lama-lama temannya orang ini kita benci, lama-lama kalau ada pacarnya dibenci, kalau ada saudaranya pun dibenci, kalau orang tuanya pun dibenci, kalau ada marganya satu marganya pun dibenci, kalau tahu dengan kampungnya satu kampungnya pun ikut kena benci. Tengok dia dari bangsa mana, satu bangsanya pun dibenci, hanya karena satu orang. Hitler karena perlakuan masa kecil dia perlakukan oleh seorang Yahudi dengan tidak baik, akhirnya apa? Dia pikir aku akan musnahkan Yahudi, aku bunuh orang Yahudi. Sekali satu dua orang, akhirnya dia membunuh buat banyak orang Yahudi dia bunuh karena kebencian terhadap namanya Yahudi. Dia diperlakukan orang Yahudi dengan tidak baik dalam keluarga. Nah, kalau kita memiliki hati yang tulus, jangan lihat situasi itu membunuh kita. Lihatlah semua hanya proses pergesekan untuk semakin murni dan kerang. Dia sakit mengalami gesekan-gesekan, tapi justru hasil gesekan-gesekan dia membentuk sebuah bola putih yang begitu cantik dan bisa digunakan, harga sangat mahal. Saudara tahu namanya apa? Nah, lihatlah proses ini sebetulnya membuat kita semakin lebih. Tapi kalau kita tidak mengindahkannya, kita akan bernasib naas. Dan berikutnya Haman mengalami keadaan kebencian. Justru dia hendak membunuh Mordekai, tapi raja bilang, buatlah apa yang kau bilang itu, biar orang dia lulukan, dibawa keliling kota, biar dia dikasih pakaian terbaik oleh raja, kasihlah, bikin sama Mordekai. Makin jengkel dia. Justru dia bilang mengenai Mordekai itu, inilah orang yang dihormati raja, sementara dia tidak menghormati Mordekai, justru menjatuhkan diri. Harusnya di situ Haman tercelik, kayaknya aku harus berhaluan, tidak benar langkah.
tapi karena kebencian sudah semakin membara, semakin besar dalam dirinya, ini membuat dia semakin hancur, semakin jatuh. Nama Haman itu nama yang sangat jelek dirinya karena sikap yang dilakukan oleh Haman sendiri. Dan dia berasal dari bangsa Amalek, dia orang Agag. Saudaraku, kehidupan Haman yang harusnya dia orang penting, akhirnya menjadi orang yang dikenal sebagai perusak di tempat di mana Ester berada di kerajaan Media Persia. Itu nama Haman ini menjadi nama yang aromanya tidak mengenakan, bukan nama yang harum. Justru nama Mordekai yang dibenci itu menjadi nama yang harum. Kita lihat Allah bekerja di balik keadaan yang terjadi. Kalau kita menyimpan kebencian, semua yang kita kerjakan terus berbalik untuk menyerang diri kita sendiri. Karena kebencian itu akan membunuh diri kita sendiri. Kita berpikir kebencian ini kita gunakan untuk bunuh orang lain. Justru kebencian ini seperti pedang bermata dua. Dia akan membunuh orang lain, terlebih lagi membunuh diri sendiri. Siapa yang menyimpan dia? Jadi tidak ada gunanya menyimpan kebencian. Buanglah kebencian itu, enyahkan dari diri kita. Tidak ada gunanya mau dibikin pajangan pun, jadi memori, kenangan, tidak ada gunanya. Untuk ngambil langkah posisi menambah kekayaan pun tidak ada gunanya. Justru itu menghancurkan, melemahkan, membuat kita tidak berdaya. Bagaimana Haman selanjutnya? Akhirnya dia diundang oleh seorang bernama Ester, dan dia sangat bangga. Di cerita berkeluarga, lihat, aku diundang sama ratu, aku punya semua, aku sudah dapat semua ini, berhasil. Dia tunjukkan keberhasilannya pada orang lain. Kita berpikir keberhasilan itu sedang menunjukkan bahwa Tuhan sedang yes dengan kita. Salah. Keberhasilan belum tentu karena Tuhan yes dengan kita, tapi terkadang untuk membuat kita sadar bahwa semua ini karena Tuhan memberikan kesempatan bagi diri kita. Dan Haman melewatkan kesempatan itu. Akhirnya Ester menyingkapkan keberadaannya, disampaikan, bagaimana aku bisa menikmati semua ini sementara bangsa aku akan dimusnahkan. Siapa musnahkan bangsamu? Ini Haman yang jahat ini. Dan terbuka kedoknya setiap kebencian. Dengar baik, suatu saat kebencian itu akan terbuka kedoknya. Suatu saat kebencian akan tersingkapkan untuk melihat bahwa siapa yang menyimpannya itu akan semakin terpuruk. Siapa yang menyimpannya itu akan mengalami keadaan krisis dalam hidupnya. Lihat krisis yang pernah kita alami itu karena apa? Apakah kita menyimpan kebencian? Kalau pernah menyimpannya, sadarlah hari ini, tinggalkan, singkirkan kebencian. Biarlah kita melihat bahwa Allah sedang bekerja, Allah sedang memulihkan, Allah sedang membangkitkan kita. Kita belajar dari Haman. Pada akhirnya Ester berkata, Haman ini sedang membuat tiang gantungan, dia akan menyulakan Mordekai di situ. Nah, lalu raja berkata, sulakan dia di tiang gantungan. Nama Haman berakhir sudah. Riwayat keberhasilan berakhir sudah. Dia berpikir dia awalnya semakin baik, kebencian dia simpan, bahkan dia tularkan kepada orang lain. Pada waktunya itu akan membuat dia hancur seketika. Tidak proses yang lama, sekejap saja. Istrinya sendiri bilang gini, sementara kalau di depan Ester saja kau sudah begitu, sebentar lagi kau juga akan habis. Nah, kita lihat bagaimana nasib awal dan ending daripada kehidupan Haman. Orang membaca kitab Ester itu peran antagonis yaitu adalah Haman. Itu tokoh yang tidak disenangi, tidak disukai. Dengar baik, hari ini kita belajar, biarlah diri kita menyimpan sejahtera, menyimpan perkataan positif, menyimpan perkataan yang baik kepada orang-orang. Biar Tuhan bekerja memulihkan kita. Jangan lagi izinkan kebencian, jangan lagi izinkan sakit hati, tapi izinkan roh Allah menjamah hidup kita. Izinkanlah diri kita dipulihkan. Dan lihatlah, sukacita akan muncul dalam diri kita. Kita akan bisa tersenyum lagi. Kita akan bisa tertawa dengan leluasa. Bukan tersenyum kecut, bukan tertawa karena ngejek, tapi tertawa karena sukacita. Jadi rasakan pemulihannya hari ini.
Kalau saudara pernah mengalami seperti Haman, benci yang berlarut-larut, mungkin kebencian orang tua yang disalurkan kepada kita, tapi kita salurkan kepada anak-anak, hari ini putuskan itu. Tetapkan di hati, jangan lagi simpan kebencian. Share kepada orang lain bahwa kita harus bisa mengasihi, kita harus bisa memberikan gambaran yang benar kepada mereka. Ya, orang bisa melihat kita menjadi orang yang tetap tegar. Jangan takut. Beberapa hari kemarin saya berbicara kepada orang-orang, kita harus bisa belajar menjadi hidup tegar di masa sukar. Karena semua cobaan-cobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktu dicoba, Allah berikan jalan keluar. Luar biasa bukan? Suatu hari ini mari singkirkan kebencian. Dan kalau saudara yang pernah mengalami kebencian, merasa terluka, marah kepada orang lain, tapi dendam, mari bersama dengan saya kita berdoa dengan sungguh-sungguh biar hari ini kasih Allah menjamah hidup saudara. Tuhan, aku berdoa setiap orang yang mendengar pesan ini, biar mereka dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Mereka tidak menjadi orang yang tawar hati, tidak menyimpan kebencian. Kalau pernah ada kebencian luka masa lalu, kebencian karena diganggu orang lain, kebencian karena dirusak orang lain, kebencian karena merasa disaingi orang lain, Tuhan hari ini aku berdoa setiap kebencian itu diangkat oleh Tuhan, digantikan dengan sukacita daripada Allah. Dilepaskan semua yang tidak berguna ini, biar roh Allah memulihkan, mengalir dalam diri kami kasih yang sejati daripada Tuhan. Tuhan pulihkan setiap orang yang mendengar pesan ini, Tuhan. Percaya kami tidak sendirian, percaya tangan Allah menopang, menguatkan setiap kami. Terima kasih Allah yang luar biasa, dimuliakanlah Engkau dalam nama Tuhan kita berdoa, haleluya, amin. Yakinlah saudara, hari ini biarlah kebencian itu kita singkirkan, karena itu kita tidak mau hidup kita ini dibunuh oleh kebencian itu. Biarlah hidup kita dibawa bersukacita dan sejahtera karena Tuhan. Milikilah kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.